Selamat bertemu saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita sejenak bersama Yesus. Dan dengan demikian apa yang Yesus akan katakan kepada kita ketika kita mengambil waktu sejenak bersama Yesus. Ketika Yesus berbicara mengenai hal kekhawatiran, Ia mengatakan, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, atau apa yang kamu minum, atau apa yang kamu pakai. Tetapi Yesus mengerahkan untuk ketika usaha-usaha, aktivitas yang melibatkan waktu kita, maka Yesus mengarahkan kita ketika kita beraktivitas akan apa yang seharusnya kita dahulukan dari semua yang kita lakukan. Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ini bukan hanya mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi Yesus menekankan mencari kerajaan Allah tidak dapat dipisahkan dengan mencari kebenaran kerajaan itu. Itulah yang harus kita lakukan sebagai kebutuhan utama bagi kita semuanya. Mari kita telusuri apa yang dimaksudkan dengan kebenaran dari kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah dan kebenarannya tak dapat dipisahkan. Apa pentingnya kebenaran dari kerajaan Allah itu? Di dalam buku Amsal pasal 12 ayat 28, Raja Salomo diilhami untuk menulis, dan di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Kerajaan Allah itu satu, tetapi jalan menuju ke kerajaan itu, selain jalan kebenaran, maka ada jalan kemurtadan membawa kepada maut. Jalan itu dipasang oleh musuh kebenaran. Kita mencari kerajaan Allah harus benar-benar memastikan bahwa kita sedang berjalan dalam jalan kebenaran kerajaan itu. Sebab tentang kerajaan maut dikatakan begini, Wahyu 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudaraku, jalan kemurtadan menuju maut dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai lebar, dan banyaklah orang yang melalui jalan itu. Itulah jalan kemurtadan menuju kebinasaan kekal, kerajaan maut. Matius 7 ayat 13. Di dalam Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut atau kematian kekal. Bila ini terjadi, berarti seseorang itu sedang mencari kerajaan Allah, tetapi tidak mencari kebenaran kerajaan itu. Jika jalan kebenaran kerajaan itu ditawarkan kepadanya, ia menolak. Contohnya sebagai sikap Felix ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 22 sampai 25, dikatakan bahwa Felix yang tahu benar-benar jalan Tuhan,
yang mengurus perkara Paulus, namun ia menunda perkara Paulus. Dan di dalam ayat 24 dikatakan Felix bersama istrinya Drusilla menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan di dalam ayat 25, tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Saudaraku, Felix disebutkan sebagai benar-benar tahu jalan Tuhan. Tetapi kebenaran kerajaan Allah, ketika diajarkan kepadanya, ia menolak. Ia mencari kerajaan Allah, tetapi ketika jalan kebenaran kerajaan itu diajarkan kepadanya, ia menunda dan menolak. Ia mempunyai jalan kebenaran sendiri. Sementara saat yang sama, ia mencari kerajaan Allah, yaitu Kristus Yesus. Sebab Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika firman Allah sebagai kebenaran disampaikan kepada Felix, dia menolak. Dalam Ibrani pasal 14 ayat 12b juga disebutkan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi kekudusan hanya didapat dalam kebenaran firman Allah. Firman itu adalah kebenaran, dan Yesus berdoa supaya setiap orang yang mau menerima kebenaran itu dikuduskan dalam kebenaran. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, mengarahkan kita untuk datang kepada Yesus sebagai kebenaran itu. Sebab di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Ia adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, dengan demikian, untuk sampai dan masuk ke dalam kerajaan Allah yang kita cari hanya melalui jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Tuhan itu sendiri. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu, saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang sedang kita cari, kita mencari kebenaran kerajaan itu sebagai jalan kebenaran menuju hidup. Dan ternyata jalan kebenaran kerajaan Allah itu adalah Kristus Yesus sendiri, yang akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah yang di surga. Dan untuk masuk ke dalamnya harus melalui pintu, dan Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai pintu. Yohanes 10 ayat 9a dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Saudaraku, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus melalui Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan satu-satunya pintu yang melaluinya seseorang itu selamat. Oleh karena itu, apapun yang dikatakan Kristus kepada kita dalam firman-Nya di Alkitab, tidak ada tawar-menawar.
untuk kita terima dan menghidupkannya dalam hidup kita oleh kasih karunia-Nya. Saudaraku yang kasih, Yesus tidak membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Ia tidak membiarkan kita untuk mencari sendiri dan bagaimana menemukan kebenaran. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 jaminannya, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudaraku yang kasih, Roh Kudus adalah dikatakan oleh Yesus bahwa Ialah menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya, maka Roh Kudus menuntun kita dan akhirnya kita datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan jaminan bahwa Ia akan membawa kita ke dalam kerajaan Allah di sorga bertemu dengan Bapa, karena tidak ada seorang pun yang pergi ke sana tanpa atau kecuali hanya dengan Yesus. Saudaraku yang kasih, kiranya Tuhan menuntun kita agar kita dapat menghidupkan satu kehidupan yang sebagai pelaku firman Allah, bukan hanya pendengar. Dengan demikian, kelak pencarian kita yang dituntun oleh Kristus, oleh Roh Kudus, akan mencapai yang Tuhan kehendaki, dan kita bersukacita bersama dengan Yesus selama-lamanya di dalam kerajaan. Amin. Tuhan memberkati kita, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu, oleh karena Tuhan telah menuntun kami untuk mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan pada saat ini ya Tuhan, oleh tuntunan Roh Kudus kami dapat menemukan akan kerajaan atau jalan kebenaran itu yang membawa kami ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus Kristus adalah yang jadi jalan kebenaran bagi kami, dan Roh Kudus menuntun kami ke jalan itu. Dan pada akhirnya kami percaya bahwa di jalan kebenaran akan ada hidup. Dengan demikian kami boleh menemukan satu kali kelak kami akan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan-Mu oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat dan tebus kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka marilah kita percaya bahwa sementara kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan juga memberikan berkat-berkat kepada kita, baik berkat rohani, berkat rohani, tetapi berkat badani juga diberikan. Oleh sebab itu, bila mana berkat itu kita terima, maka marilah kita berbagi dengan gereja Tuhan di Mount Hermon, Tangerang, Banten, yang sedang membangun gerejanya dan belum selesai, akan dapat diselesaikan, dan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan beribadah di sana, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kita semua mendapat berkat yang dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.